Kota Malang kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan 5 penghargaan di tingkat nasional dan tingkat Jawa Timur. 5 penghargaan yang diraih oleh pemerintah Kota Malang diterima langsung oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat apel pagi di halaman kantor Wali Kota Malang pada Senin 27 November 2023. 5 penghargaan yang diraih oleh sejumlah OBD tersebut diantaranya Si Begisar tahun 2023, penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik, penghargaan dari Kementerian Pendidikan sebagai pemerintah daerah dengan kategori capaian literasi tertinggi pada jenjang SD, penghargaan sebagai pemerintah daerah yang bekerja sama dengan mitra pembangunan peduli disabilitas, dan penghargaan sebagai 5 terbaik penyelenggaraan Kirab Pataka Jer Basuki Mowobeyo tahun 2023. Pemerintah Kota Malang, Senin 27 November 2023, Sekolah dimulai. Dengan predikat tetap cukup. dan pemerintah Kota Malang telah mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah yang bekerja sama dengan mitra pembangunan peduli disabilitas dan juga penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kategori capaian literasi tinggi pada jenjang SD yang merupakan apresiasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan, Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Terima kasih yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah serta Bapak Kepala PD yang hadir pada apel pagi hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Camat, Bapak Lurah, dan Bapak sekalian yang hadir pada apel pagi hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan. Usai menerima penghargaan, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam arahannya memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada 5 OPD atas diraihnya 5 penghargaan tingkat nasional dan tingkat Jawa Timur tersebut. Ia mengatakan bahwa penghargaan yang diterima ini merupakan bukti bahwa pelayanan pemerintah Kota Malang terhadap masyarakat sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, ia berharap dengan diraihnya sejumlah penghargaan tersebut, ke depan layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan. PJ Wali Kota Malang juga meminta semua pihak untuk selalu waspada terkait bencana hidrometeorologi yang terjadi. Terkait dengan adanya banjir di beberapa titik di Kota Malang saat turun hujan, PJ Wali Kota Malang mengaku bahwa antisipasi sudah dilakukan, namun banjir yang terjadi di luar prediksi. Ia mengaku bahwa banjir yang terjadi dikarenakan ada beberapa sarana-prasarana yang rusak atau jebol akibat volume air yang berlebihan sehingga meluap dan meluber ke jalan. PJ Wali Kota Malang juga menghimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai, sehingga apabila hujan, aliran air menjadi lancar dan tidak meluber ke jalan. Daerah Kota Malang sebagai top 30 kompetisi inovasi pelayanan publik Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Kalau nggak salah ini kategorinya terpuji ya. Kalau terpuji kan berarti ada yang mendapat pujian, terpuji ini di atasnya puji-pujian gitu ya. Ada terpuji ya. Ya, tepuk tangan ini Bu. Karena pada saat ini Laskar Perencana ini kebetulan saya sendiri yang pada saat itu ya evaluatornya sebagai Laskar Perencana. Ya, alhamdulillah karena basic saya dulu lama di Bapeda, jadi tahu banyak ya jantung ya. Jadi alhamdulillah ada Laskar Perencana mendapatkan. Kemudian penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Kota Malang sebagai pemerintah daerah yang bekerjasama dengan Mitra Pembangunan Peduli Disabilitas. Ya, akhirnya kita untuk disabilitas, kita juga dari Kementerian Pendidikan juga mendapatkan penghargaan. Kemarin juga kita juga mendapatkan penghargaan juga terkait dengan disabilitas di sini di Menpan ya. Itu Jaring Mak Siti. Ya, itu juga terkait dengan disabilitas. Mudah-mudahan dengan beberapa penghargaan ini Kota Malang bisa menjadi kota inklusi untuk perhatian terkait dengan disabilitas. Kemudian yang keempat, penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Kota Malang sebagai pemerintah daerah dengan kategori capaian literasi tinggi pada jenjang sekolah. Ya, alhamdulillah ini juga mendapatkan penghargaan dari tepuk tangan yang untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terakhir, penghargaan dari Gubernur Jawa Timur kepada Kota Malang sebagai terbaik kelima penyelenggara kirap Pataka Jar Basuki Mahapaya tahun 2023. Ini akhirnya ya Pak Kasatpol ya, karena kemarin menurut Pak Sekda Kota Malang belum pernah mendapatkan kan Pataka ini ya. Ya alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan. Ya tepuk tangan untuk semua ini ya. Itu Bapak sekalian, ini adalah tentu dukungan juga dari Bapak sekalian, ada kolaborasi, ada koordinasi yang baik dan tentu juga doa-doa dari Bapak sekalian. Alhamdulillah pemerintah Kota Malang telah mendapatkan beberapa penghargaan-penghargaan yang memang patut untuk diraih. Termasuk juga diraih.
dan apalagi hal yang lain. Bagian dari netralitas yang itu saja itu sudah jelas kita pilih. Jadi diharapkan di Bapak Camat bisa mengikuti dan menaati surat edaran yang kami berikan, apalagi Bapak Camat sudah menandatangani fakta integritas terkait dengan netralitas ASN. Kemudian yang selanjutnya saya juga mengingatkan bahwa sekarang adalah akhir bulan November. Kita tinggal 1 bulan dalam rangka tahun anggaran APBD kita di tahun 2023. Tentunya banyak kewajiban di bulan November sebelum Desember, dan termasuk juga bagaimana proses terkait dengan pencairan, target, pendapatan, dan lain-lain tentu sudah harus dievaluasi karena ini hari bulan November, karena kita Desember kita akan tutup tahun anggaran dan banyak target-target maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian. Terakhir, saya akan mengingatkan juga bahwa kita sudah masuk dengan musim penghujan dan tentu terkait dengan anomali cuaca ini tentu kita tidak akan bisa prediksi. Kita kemarin hari Sabtu memang ada intensitas hujan yang sangat tinggi, itu sebagai bagian berapa puluh tahun dari El Nino yang memang akan turun hujan yang intensitas tinggi. Prediksi kemarin pada saat kami merapatkan hari Minggu kemarin dengan teman-teman dari OPD terkait dengan bencana, diprediksi akan turun hujan dengan intensitas yang tinggi juga. Untuk itu, ini saya ceritakan kepada Ibu Bapak Kepala OPD terkait, Ibu Bapak Camat, Ibu Bapak Lurah, untuk tidak henti-hentinya juga melakukan sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat Kota Malang bahwa terkait dengan bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tentu ada kesadaran dari masyarakat Kota Malang. Kita harus sinergi bersama-sama bagaimana kita bisa mengantisipasi terkait dengan bencana. Karena sampai dengan kemarin, masih saya lihat banyak hal yang perlu kita tingkatkan terkait dengan kesadaran masyarakat dan kepedulian dari Bapak sekalian. Dan terima kasih kemarin sudah ada penanganan yang cepat terkait dengan bencana kemarin, baik dilakukan oleh UPD terkait, baik dilakukan oleh Ibu Bapak Camat, dan dilakukan oleh Ibu Bapak Lurah, termasuk dengan satgas-satgasnya. Dan terima kasih penanganan yang baik, cepat, tuntas, dan terintegrasi. Harapkan pada saat mudah-mudahan tidak ada bencana, tapi apabila terjadi, tentu Ibu Bapak saya tidak dapat mengantisipasi terkait dengan bencana alam tersebut. Nanti kita berdoa, mudah-mudahan Kota Malang tetap kondusif dan dapat menjalankan semua harapan-harapan dari masyarakat Kota Malang agar Kota Malang dapat adem, ayem, aman, dan terkendali sesuai dengan harapan masyarakat Kota Malang. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santiun, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Terima kasih. Doa dipimpin penjabat wali Kota Malang. Mari kita doa sesuai dengan agama dan kita masing-masing sesuai dengan harapan kita bersama dengan tadi saya sampaikan. Doa mulai. Selesai. Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Diperkan lanjutkan ini. Lanjutkan dan Penghormatan pasukan.
kepada pejabat Wali Kota Malang. Hormat! Berat! Tegak! Berat! Apel pagi selesai, pejabat Wali Kota Malang meninggalkan tempat apel pasukan dibubarkan. Sementara usai apel pagi, PJ Wali Kota Malang juga memberikan ucapan selamat kepada OPD penerima penghargaan dengan ditandai foto bersama. Video ya. 3, 2, 1. Kota Malang. Ya, ini progres yang baik ya, karena beberapa penghargaan yang tadi kita terima, itu adalah satu penghargaan yang menjadi harapan dari masyarakat Kota Malang terkait dengan pelayanan, dan dari gubernur kita dapat cetar, kemudian terkait juga dengan Laskar Berencana, ini kan jelas kita sudah masuk bahwa ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang kan salah satu terobosan-terobosan yang baik dan juga untuk kepentingan masyarakat Kota Malang. Kemudian juga yang dapat yang dari Kementerian Pendidikan ya terkait dengan disabilitas, kemudian dengan literasi dari SD, kita juga memang satu prestasi yang harus kita apresiasi ya yang kita terima. Terakhir juga terkait dengan ATK. Ini memang tiap pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur ini berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan, karena ini bagian dari hari ulang tahun dan Jatim yang 78 kemarin. Itu. Pak, kedepannya Pak terkait dengan penanganan banjir, Ya. yang lain seperti apa Pak? Jadi untuk banjir kemarin itu kan memang di luar dari prediksi yang sudah kita persiapkan. Jadi intensitas hujannya memang tinggi. Kita memang ini merupakan dari rutin dari El Nino yang memang kita terima, dan itu intensitasnya tinggi. Selain intensitasnya tinggi juga, kemarin juga ada beberapa karena intensitas tinggi, kan ada beberapa sarana prasarana yang tidak kuat, akhirnya jebol. Kemarin sudah saya lihat ada di salah satu pengembang, salah satu perumahan, akhirnya membuat beberapa rumah terkena dari limpasan air tersebut. Kita sudah melihat memang kalau dari salurannya memang dia tidak lancar, karena dari hulu udah tinggi, kemudian menuju ke hilir itu ada beberapa saluran, itu kan saluran irigasi, ada penyimpanan pemerintah. Akhirnya sebenarnya mungkin aliran air ini bisa habis dalam waktu cepat, tapi dengan terhambat. Itu akhirnya mereka tinggi tersebut dari konstruksi yang selama ini sudah dibuat oleh salah satu pengembang itu jebol, akhirnya genangi sampai dengan tinggi, karena memang itu ada di kemiringan. Yang kasihan memang rumah yang berada di bawah. Nah, rumah yang berada di bawah ini itu ada saluran drainase yang dibuat oleh pengembang tersebut ada di bawah rumah tersebut, akhirnya keruak ya, dan itu sedang kita evaluasi terkait dengan set plan-nya, pemilikannya, karena kalau kita lihat
berdasarkan informasi dari warga sekitar itu, menurut mereka itu adalah lokasi ruang terbuka yang memang digunakan. Nah, ini kita akan cek semua. Itu yang itu di salah satu pembangunan. Kalau yang lain kami telusuri juga dengan Pak Sekda, saya dengan Forkopimda untuk melihat sejauh mana sih aliran-aliran sungai yang kemarin, aliran saluran irigasi yang ada hambatan. Memang kita lihat, saya telusuri mulai dari Gading Asri, Karangkesuki, kemudian juga dari selatan itu ada beberapa rumah yang persempit. Jadi ada sampai 70 cm besar lagi, kemudian sempit lagi. Nah ini sampai saya tanya ke warga, gimana warga? Itu sampai ada kiriman kasur. Kasur itu ada 2 atau 3, lemari juga itu. Nah ini kan coba akhirnya bagaimana kita ada berupaya, tapi kan juga harus ada respon yang baik dari masyarakat. Itu hanya menghambat juga. Tertutup itu akhirnya kan air meluber. Kasihan nanti warga terutama yang ada di bawah itu. Kalau yang dari Senaputra saya sudah cek juga dengan Forkopimda kemarin dan pengelolanya sudah ketemu saya, dan hari ini mereka akan membongkar dan akan membuat tembok yang baru. Dan saya juga ingatkan dari pemilik rumah agar membuat itu tidak nempel ke tembok dari Senaputra itu. Jadi harus ada selah supaya nanti ada hujan dan lain-lain bisa tergantung pada temboknya. Dan juga kita kasih bantuan karena ada 2 kamarnya kan ambruk itu. Pak Wali, kesiapan pemerintah kota sendiri untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti apa, Pak? Kita tidak tadi sampaikan juga dalam apel untuk antisipasi. Kita sudah jauh-jauh sebelumnya, ya, baik dari kesiapan relawannya, kesiapan perangkat, aparat, OPD dan lain-lain. Kami sudah berapa kali kita adakan rapat. Kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang dimungkinkan akan timbul, ya. Termasuk juga kita sudah terkait dengan apel terkait bencana, kemudian juga kaitannya juga kami panggil juga Kepala Dinas PU persiapan terkait dengan langkah-langkah untuk antisipasi terutama banjir. Master plan drainase sudah selesai, hanya tahapannya kan tidak mungkin kita langsung tahun itu juga karena butuh waktu. Tahap pertama sudah seperti soal jajar itu sudah walaupun belum selesai, tetapi sudah ada dampak positifnya. Rata-rata kemarin kalau soal jajar dengan intensitas hujan seperti itu, soal jajar itu hampir keseluruhannya sudah banjir dan kecil akan lebih tinggi. Alhamdulillah kemarin hanya beberapa titik dan sudah lebih rendah dan tidak semua. Ya. Tapi di lain-lain yang lain itu masih tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Contoh di Soekarno-Hatta, kemudian nanti juga yang terkait di sekitar Kalunggung, kemudian juga sekitar Sifat dan Mimpin dan lain-lain itu sudah ada maksudnya. Kita hanya ada tahapan-tahapan kita akan realisasikan sesuai dengan kemampuan dan BPD kita. Kita juga akan berusaha kepada provinsi dan pusat untuk bisa mendapatkan tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk mewujudkan master plan drainase. Simon Alfredo melaporkan.